Balik lagi bersama saya Hedi Kurniawan. Bagi teman-teman mungkin baru nemu saya ini di YouTube, saya adalah jurnalis sepak bola Indonesia yang sudah lebih dari 10 tahun, mungkin mau 11 tahun berkarir di dunia jurnalistik, terutama di sepak bola. Jadi ya di channel YouTube saya ini saya lebih banyak mengungkapkan pandangan pribadi atau update-update terkini mengenai apa yang saya jumpai ketika peliputan di lapangan. Oke, dalam kesempatan hari ini saya ingin membahas bagaimana eh, mungkin jarang ya yang bahas ini karena mungkin kebanyakan pandit atau konten kreator atau mungkin jurnalis yang lain tuh fokus pada liga level tertinggi yaitu Super League, tapi saya sekarang mau fokus membahas mengenai championship atau liga level kedua di Indonesia karena kemarin baru ada pengumuman penting dari operator liga ya bahwa pegadaian championship nggak tahu ya, masih belum resmi nih apakah musim ini masih pegadaian atau enggak. Yang pasti championship musim 2026-2027 akan dilangsungkan di mulai 11 September nanti. Jadi kick off championship 2026-2027 akan dilangsungkan pada 11 September di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Pertandingan antara tuan rumah PSIS Semarang melawan PSPS Pekanbaru itu akan menjadi laga pembuka untuk championship musim ini. Ya, ini pertandingan sangat menarik ya karena kita lihat terutama PSIS Semarang terlihat sangat ambisius di musim ini karena mereka baru saja memasuki era yang baru setelah lepas dari Yoyo Sukawi. Mereka kini punya owner baru yang sepertinya punya semangat yang baru juga ya. Yang pasti ada beberapa pemain legend yang saat ini menjadi bagian dari PSIS Semarang termasuk kapten mereka, ikon sepak bola bisa dikatakan Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu Hari Nur Yulianto kembali ke pangkuan PSIS Semarang. Jadi ini akan menjadi saya kira akan menjadi musim yang sangat menarik bagi PSIS Semarang. Bisa jadi Maisha Jenar juga punya peluang untuk bertarung di promosi ya. Oh ya, kemudian saya juga dapat update mengenai format dari championship musim ini. Ya sama seperti musim lalu, masih ada 20 klub yang akan ikut serta di championship musim 2026-2027, di mana 20 klub itu terbagi dalam dua grup. Ada grup barat dan grup timur, setiap grup berisi 10 klub. Nanti juara dari masing-masing grup di babak pendahuluan ya akan langsung promosi ke Super League musim 2027-2028. Mereka juga akan langsung bertarung di babak final merebutkan gelar juara championship musim 2026-2027. Sementara satu tiket promosi lain akan diperebutkan oleh penghuni peringkat 2 dari masing-masing grup. Tapi ada bedanya nih, di musim lalu kan kita tahu pertandingan playoff promosi itu digelar di kandang klub yang poinnya lebih tinggi. Dan waktu itu Persipura mendapatkan poin yang lebih tinggi ketimbang Adiaksa FC. Jadi mereka mendapatkan kesempatan menjamu Adiaksa di Stadion Papua Bangkit di Jayapura. Cuman kita tahu saat itu Mutiara Hitam kalah dengan dramatis ya, 0-1 dari Adiaksa, dan kemudian Adiaksa promosi ke Super League musim ini, tapi lucunya Adiaksa berganti nama menjadi Isian Mulang FC Kalteng ya. Jadi mereka home base-nya pindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oke. Nah, sementara di musim ini kemarin dari pernyataan pihak operator liga bahwa tidak ada lagi keuntungan klub yang meraih poin lebih banyak yang bisa menggelar laga kandang di babak playoff promosi ya. Nanti pihak operator kompetisi dalam hal ini I-League atau PT Liga Utama akan menentukan tempat netral yang dirasa cocok untuk menggelar pertandingan krusial memperebutkan satu tiket terakhir promosi ke Super League musim depan. Nah, sementara format yang lain sama, jadi juru kunci peringkat 10 dari masing-masing grup akan langsung degradasi ke Liga Nusantara atau Liga 3, sementara peringkat 9 akan bertarung dalam laga playoff untuk memperebutkan satu tiket bertahan di championship musim depan. Ya, ini tentu kita berharap championship musim ini berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun, semua pertandingan bisa digelar dengan baik, berkualitas.
Tapi sayangnya juga masih ada hal-hal yang masih mengganjal ya, karena salah satu kontestan dari Championship musim 2026-2027 yaitu PSBS Biak tampaknya akan memulai musim nanti dengan poin minus ya, karena mereka sampai sekarang masih nggak jelas juga, pertama home base-nya di mana, nggak tahu juga. Agak sulit melihat mereka kembali ke Biak Numfor di Napi Bongkar ya. Kemudian mereka juga masih ada masalah dengan ex pemain dan ex staff dari musim lalu. Kita tahu PSBS adalah satu dari 3 tim yang terdegradasi dari Super League musim 2025-2026. Tapi mereka juga meninggalkan masalah lain, yaitu gaji dari mayoritas ex pemain dan ex staff PSBS Biak itu belum dibayar. Bervariasi, ada yang mungkin 3 atau 4 bulan. Sampai sekarang belum ada update apapun mengenai kapan ya gaji para ex pemain dan ex staff dari PSBS Biak itu dibayar. Dan mereka juga masih terdaftar di ini ya, daftar sanksi dari FIFA. Jadi mereka tentu dengan sanksi itu mereka tidak bisa mendaftarkan pemain baru. Sementara sekarang liga juga mungkin kurang dari 2 pekan lagi akan berjalan ya, Super League musim ini. Jadi ya tentu kita berharap permasalahan PSBS Biak segera selesai, hak-hak dari pemain dan staf mereka ya yang menjadi bagian di musim lalu terbayarkan, karena itu kasihan ya, karena pemain-pemain bola kan ya karirnya pendek dan mereka sangat bergantung pada gaji itu. Mungkin sebagian dari mereka ada yang dapat klub baru dengan gaji yang baru, tapi mungkin ada juga beberapa dari mereka yang masih kesulitan mencari klub baru, dan gaji dari PSBS di musim lalu akan sangat berarti bagi mereka. Ya, thank you teman-teman. Pantengin terus channel YouTube saya di Heri Kurniawan dari lapangan, dan saya juga ada aktif juga di Instagram di @heri_pur12. Di sana saya lumayan aktif, banyak collab juga dengan para pemain, pelatih gitu. Di TikTok saya juga ada Heri Kurniawan Bola. Jadi thank you dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye.